Teman-teman. Hari ini kita masuk ke tema bulan Juni. Di tema bulan Juni ini kita ngomongin full tentang gereja, supaya nggak ada yang salah lagi ya, prinsip tentang gereja apa, pengertian gereja apa. Mungkin masih ada teman-teman yang mikir gereja itu cuma gedung tempat kita ibadah, dan nggak apa-apa kalau mikir begitu karena saya pun juga dulu mikir begitu sebelum tahu. Normal kok ya. Nah, tapi mungkin juga ada beberapa orang yang udah tahu ya gereja itu, oh bukan gedungnya tapi orang-orangnya. Ya, jadi pokoknya gereja itu bukan benda mati, tapi kita semua ini yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, kalau kita berkumpul mau berdua mau bertiga itu sebenarnya udah gereja ya. Jadi pengikut Kristus walaupun cuma bertiga itu bisa jadi gereja, nggak tanpa harus kita daftar ke departemen hukum, departemen agama segala macam. Gereja itu nggak terbatas cuma terdaftar hukum seperti itu ya. Bahkan kalau kita ngomongin hukum, zamannya Paulus, Petrus, dan kawan-kawan nggak ada hukum, mereka dianggap ilegal sebenarnya ya. Ilegal. Jadi maka mereka sampai dibunuh karena dianggap sebagai apa sekte gitu ya, ngomongnya sekte. Nah, jadi gereja itu nggak terbatas oleh organisasi, terdaftar hukum, yayasan segala macam, tapi 3 orang aja itu bisa jadi gereja. Ya. Bahkan ada pendeta yang bilang gereja itu sebenarnya gereja pertama di dunia itu adalah Adam dan Hawa sebenarnya. Jadi berdua aja bisa gitu. Keluarga kita juga bisa jadi gereja gitu ya. Nah, tapi intinya gereja itu bukan gedung, sekali lagi gereja itu adalah orang-orangnya. Nah, tapi kita harus tahu juga orang-orang itu harus ngapain supaya jadi gereja yang sejati. Nah, hari ini kita akan bahas itu tuh. Ya, kalau cuma ngaku-ngaku pengikut Kristus, terus kumpul, nggak apa-ngapain, itu bukan gereja juga ya. Itu udah menyalahi arti gereja. Nah, kita hari ini akan teliti lewat firman Tuhan, apa sih harus dilakuin sama gereja? Ya, kalau kita udah berkumpul sesama pengikut Kristus, gereja yang sebenarnya tuh kita ngapain? Ya, aslinya tuh gereja tuh apa sih? Nah, ini jarang dibahas mungkin ya. Dan mungkin ada teman-teman juga no idea sama sekali, nggak tahu apa sih, apa ya, ya gereja harus ngapain ya? Oh, nginjil, oh, memuridkan, ada benernya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti lihat, kan, mungkin ini akan amazed banget ya. Ini kita akan amazed banget. Wah, ternyata gereja itu esensinya kayak gitu ya. Dan saya harap teman-teman konsen banget di sini. Ya, sebenarnya saya udah khotbah ini tahun lalu sih ya, tapi saya akan ulang lagi. Ini jadi cukup complicated, ya, cukup rumit. Tapi sebenarnya kalau diikutin, saya ngomong juga nadanya segini kok. Apa speednya segini kok ya. Kecepatan ngomong saya akan segini aja, nggak cepet-cepet banget. Nah, tapi kalau teman-teman miss sedikit aja, nggak fokus sedikit aja, itu teman-teman bisa ngerti sampai ke belakang ya. Kalau satu satu bagian udah ngerti, sampai ke belakang juga pasti nggak bakal ngerti deh. Jadi pastiin teman-teman fokus nih sampai di sini nih ya. Siapin dulu botol minumnya, minum yang banyak. Ayo kita uh, teliti arti gereja itu sebenarnya kayak gimana. Pertama, sebelumnya saya akan kasih beberapa anggapan gereja yang salah. Ya, anggapan yang salah tentang gereja. Pertama, gereja suka jadi pompa bensin. Orang-orang datang cuma untuk isi bahan bakar. Aduh, aku kayaknya butuh energi tambahan nih. Ya, oh menyerap sesuatu gitu ya. Nah itu gereja akhirnya jadi pompa bensin. Di mana kita cuma isi bahan bakar aja gitu ya. Nah ini juga kurang tepat. Boleh nggak sih? Boleh aja ya. Emang justru kita pompa bensin kita ya dari itu mestinya. Hubungan kita sama Tuhan, dari kita baca Alkitab, dari kita beribadah, ya itu sebenarnya emang jadi bahan bakar kita. Tapi kalau gereja cuma jadi sekedar pompa bensin kayak gitu, itu udah salah. Ya. Nah, yang kedua, gereja juga suka bisa jadi bioskop. Musiknya keren, lightingnya keren, khotbahnya lucu mungkin. Boleh nggak sih? Boleh. Ya, saya juga suka yang kayak gitu. Tapi, kalau cuma kayak begitu doang, akhirnya kita juga cuma jadi penonton penikmat aja. Kayak kita ke gereja tuh akhirnya gereja jadi show gitu ya. Jadi pertunjukan aja. Nah, itu juga kurang tepat. Akhirnya gereja cuma jadi sekedar bioskop, teater lah gitu ya. Teater, bioskop, ya kayak gitulah. Nah, itu juga kurang tepat pastinya. Yang ketiga, gereja itu jadi supermarket, ya, tempat memenuhi kebutuhan kita. Saya kayak harus nikah nih, jadi saya harus dilayani oleh gereja ini nih supaya saya bisa dinikahkan di gereja itu. Oh, saya kayak butuh konseling nih, saya harus ke gereja ini supaya saya bisa dapat layanan konseling dan segala macamnya itu. Jadi
Akhirnya kita cuma jadi tempat pemenuh kebutuhan kita aja, gereja itu. Dimana kita mau cari apa, ya kita dapetnya cuma bisa di gereja. Jadi kita datang ke gereja. Akhirnya gereja cuma jadi sekedar supermarket. Nah, ini lebih salah lagi gitu ya. Nah, intinya adalah tiga hal ini bicara tentang kita sebagai konsumen. Ya, kalau bahasa ekonominya ya, kita sebagai konsumen. Ya, kita sebagai konsumen. Jadi itu sebenarnya salah ya. Kalau kita sebagai konsumen itu salah. Kenapa? Karena ya kita akan lihat nih, kita tuh harus kayak apa sih? Ya, kita harus jadi kayak apa sih di gereja itu. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang di gereja yang seperti ini, ya, ini bukan gerejanya ya lebih tepatnya. Ini sikap hati kita sih. Apakah kita menganggap gereja, oh cuma untuk jadi pengisi bahan bakar kita kayak pompa bensin. Oh, saya cuma nyari pertunjukan yang bagus aja, worshipnya keren, bandnya keren, musiknya keren, khotbahnya lucu. Apakah kita menganggap gereja kita sebagai bioskop doang? Dan apakah kita cuma anggap gereja kita sebagai supermarket, di mana kita cuma cari, oh ada layanan konseling, oh supaya saya bisa dapat teman, oh supaya saya kalau mau nikah, baptis, dan lain-lain bisa. Nah itu juga salah ya, salah. Ya. Saya nggak bisa bilang itu sedikit salah, enggak. Saya harus bilang itu salah, karena itu gereja tuh bukan kayak gitu esensinya. Ya. Jadi akhirnya kita akan teliti nih. Kalau bukan tiga hal ini gereja itu jadi apa sih? Nah, mulai dari titik ini teman-teman harus fokus ya. Kalau teman-teman nggak ngerti satu poin, teman-teman nggak akan ngerti sampai ke belakang nanti. Saya nggak panjang sih masih ya, paling cuma 20 menit, paling lama mungkin. Ya, ini nggak panjang kok, tenang aja. Tapi ini cukup rumit kalau teman-teman nggak ikutin. Oke? Nah, ayatnya jadi, Matius 16 ayat 18. Ini ayat yang lumayan terkenal. Ini pertama kali Simon disebut Petrus ya. Jadi namanya jadi Simon Petrus. Awalnya namanya cuma Simon doang. Ya, Tuhan Yesus ngomong ke Simon Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa aslinya itu saya kasih tanda kurung adalah eklesia. Ya, eklesia itu nggak ada di Alkitab bahasa Indonesia, tapi saya kasih tanda kurung itu. Nah, itu apa bahasa aslinya ya, bahasa asli jemaatku itu eklesia di bahasa aslinya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lanjut ayat berikutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oke, dah cuma dua ayat ini doang sebenarnya, tapi ini cukup rumit kalau teman-teman nggak fokus. Perhatikan ini ya teman-teman ya, ada kata jemaatku, ya, ada kata jemaatku, eklesia, dan ada kata alam maut. Nah, apa hubungannya ya? Jemaat sama alam maut. Apa hubungannya? Nah, ini kalau kita cuma baca bahasa Indonesianya aja, kita akan bingung. Nah, kenapa? Karena saya nggak bilang Alkitab yang kita pakai terjemahan baru, kalau teman-teman tahu, kalau di aplikasi HP gitu ya, disebutnya kan TB, ya TB, terjemahan baru. Ini Alkitab yang kita baca sehari-hari itu TB, itu namanya terjemahan baru. Nah, terjemahan baru itu sebenarnya ada beberapa yang kurang tepat terjemahannya. Ya, nggak bisa dibilang salah, tapi kurang tepat aja. Kenapa? Karena namanya terjemahan, ya dong. Terjemahan kan nggak mungkin sama-sama banget lah, disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Nah, tapi puji Tuhan, ada orang Indonesia, saya nggak tahu siapa, tapi saya pakai produk ya. Nah, dia menerjemahkan Alkitab asli, bahasa asli, diterjemahin ke Indonesia semirip mungkin. Kata per kata tuh semirip mungkin sama bahasa aslinya. Jadi bahasa Indonesia gitu ya. Disebutnya ILT. Ya, bukan TB ya. Yang biasa kita baca itu TB, terjemahan baru. Ini dia bikin versi ILT. Indonesian Literal Translation. Ya, jadi itu benar-benar bahasa aslinya diterjemahin langsung gitu ya ke Indonesia. Itu jadi lebih menarik banget ya. Saya baca ILT banyak tuh. Banyak ayat-ayat yang saya baru, oh gitu artinya, setelah baca ILT saya baru tahu. Nah, di ILT-nya disebutnya kayak gini. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Nah, ada kata gerejaku nih. Jadi tadi yang sebelumnya ada kata jemaat, ini jadi kata gereja. Dan yang tadi sebelumnya cuma alam maut, ada kata-kata gerbang-gerbang alam maut. Nah,
Menarik ya, kenapa gerbang-gerbangnya dihilangin? Saya juga nggak tahu, tanya yang bikin terjemahan baru ya. Nah, tapi ini sebenarnya penting banget ya. Kata gerbang-gerbang ini justru intinya ini ya, intinya eklesia tadi ya. Teman-teman jangan bingung ya eklesia ya. Jadi gereja, jemaat itu bahasa asli eklesia. Nanti saya akan ngomong eklesia banyak banget. Nah, jadi ada kata gerejaku dan ada kata gerbang-gerbang ala maut. Ya, ada kata gerbang-gerbang. Sebelumnya cuma ala maut doang ya. Salah. Sebelumnya cuma ala maut aja. Ya, sekarang ada kata gerbang-gerbang. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang beda? Di sini ada kata kunci-kunci. Padahal di terjemahan yang kita baca sehari-hari cuma dibilang kunci doang. Satu doang ya. Jadi ini singular kalau di Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia apa singular ya? Tunggal, tunggal, tunggal ya. Kalau ini kalau ini oh sorry ini tadi kunci-kunci itu adalah jamak ya. Plural bahasa Inggrisnya jamak, jadi lebih dari satu. Nah, ternyata ada hubungan nih kata gereja eklesia ya, eklesia dengan kata gerbang dengan kata kunci itu semua ada hubungannya ternyata. Nah, jadi ternyata esensi gereja bisa kita temuin di situ ya. Kalau kita ngehubungin kata gereja, kata gerbang, dan kata-kata kunci ini. Menarik ya. Mungkin teman-teman juga bingung apa hubungannya gereja sama gerbang sama kunci-kunci. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya teman-teman saya mau jelasin dulu sebelum kita masuk ke tema yang pembahasan yang menarik ya. Kata eklesia di sini, Tuhan Yesus kan pertama kali ngomong eklesia di sini nih. Bahkan kata eklesia pertama kali disebut di Alkitab ya di sini nih, di ayat ini nih. Nah, tapi kok murid-murid nggak bingung gitu ya. Maksudnya gini, kalau saya ciptain kata baru misalnya ya, ciptain kata misalnya Kotakinas, ya, Kotakinaku, ya gitu ya, Kotakinaku. Mungkin teman-teman, apaan Kotakinaku? Cari di kamus bahasa Indonesia juga nggak ada gitu ya. Apaan itu artinya? Kenapa? Karena itu cuma saya buat-buat aja gitu. Nah, Tuhan Yesus pas pertama kali ngomong kata eklesia, murid-murid nggak ada yang tanya, Tuhan eklesia itu apa? Angkat tangan gitu, Tuhan eklesia itu apaan artinya? Kita nggak tahu. Di kamus juga kayak nggak ada tuh. Nah, kenyataannya adalah para murid nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata kata eklesia itu udah ada beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Ya, jadi beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, kata eklesia itu ternyata udah ada. Nah, jadi kata eklesia ini bukan kata yang baru ya. Jadi makanya para murid pas dengar kata, oh Tuhan mau mendirikan eklesianya Tuhan nih, Tuhan Yesus mau mendirikan eklesianya. Oh, jadi murid udah tahu, oh eklesia tuh ini gitu ya. Eklesia tuh kayak begini konsepnya nih. Jadi kerajaan sorga yang Tuhan Yesus maksud itu konsepnya kayak gini ya. Jadi eklesia itu sekali lagi saya tekanin ya, eklesia, gereja dalam bahasa aslinya eklesia itu kata itu udah dipakai beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Ya, ini jadi udah zaman-zamannya Aristoteles, Platos, ya itu zaman-zaman Yunani klasik tuh udah ada tuh kata eklesia tuh. Nah, jadi para murid nggak ada yang bingung sama sekali arti kata ini apa. Nah, kita akan bahas ya eklesia itu apa sih? Ya, kalau kita kan orang Indonesia kan nggak tahu kan eklesia apaan gitu ya. Nah, ini pembahasannya teman-teman fokus ya. Ini lumayan rumit kalau teman-teman nggak perhatikan dengan baik. Nggak rumit sih. Percaya deh, pasti ngerti kok kalau fokus. Jadi, prinsipnya begini. Semoga teman-teman semua ngerti diagram lingkaran ya. Nah, ini bukan diagram ya, ini apa yang ngomongnya. Ya, pokoknya inilah konsep diagram ya kayak sebutnya ya. Nah, jadi yang lingkaran paling kuning yang menutupi semuanya itu adalah kerajaan. Di dalam lingkaran kuning ada lingkaran hijau. Ya. Jadi di dalam kerajaan ada rakyat, ya. Sorry, boleh tolong di mute siapa? Tri Reskia. Oke, thank you. Apa tadi? Di dalam lingkaran kuning ada lingkaran hijau. Ya, jadi di dalam kerajaan ada rakyat. Ya dong, kerajaan pasti ada rakyat ya. Nah,
di dalam rakyat ada lingkaran pink. Nah, itu yang saya sebut sebagai eklesia. Nah itu, jadi eklesia itu apa sih? Eklesia itu jadi intinya itu ada mahkota, saya maksudnya raja ya. Jadi di dalam eklesia itu ada raja. Kan di dalam, ya kan raja ini pasti di dalam sini kan. Kok nggak kelihatan deh. Ntar saya gantikan dulu. Oke. Kan raja ini pasti ada di antara rakyat dan pasti juga ada di dalam kerajaan ya. Jadi semoga teman-teman ngerti konsepnya diagram ini. Nah, jadi eklesia itu apa sih intinya? Eklesia itu adalah beberapa orang dari rakyat ya. Eklesia adalah beberapa orang dari rakyat yang dipilih untuk memerintah bersama si raja ya. Beberapa rakyat yang dipilih untuk memerintah bersama raja untuk urusan ekspansi kerajaan, memperluas kerajaan. Jadi kalau saya punya kerajaan Indonesia misalnya ya, saya mau memperluas daerah kekuasaan saya akan panggil eklesia-eklesia saya sebagai, kalau saya rajanya gitu ya. Ya, saya punya kerajaan, ya udah kita jangan Indonesia deh kegedean, misalnya KSY gitu ya. Misalnya KSY bukan kerajaan sih ya, tapi anggaplah KSY gitu. Jadi kerajaan KSY punya rakyat. Nah, dari rakyat ini dipilih sebuah kelompok rakyat-rakyat tertentu yang akan memerintah bersama raja untuk urusan memperluas daerah kekuasaan. Ya, jadi saya akan ngomong nih, misal saya rajanya ya, saya raja di kerajaannya. Nah, terus saya akan panggil beberapa rakyat. Hei, kamu akan memerintah bersama saya. Ya, kita harus memperluas kerajaan kita ke negara-negara yang belum kita jajah gitu ya, belum kita jajah, belum kita kuasai. Nah, biasa akan voting tuh. Nah, hari ini kita mau serbu kerajaan yang itu, ya, kerajaan seberang tuh. Kita mau serbu itu. Nah, bisa voting, kalau udah setuju, yaudah, ya kita akan maju nih, ya. Jadi eklesia begitu tuh. Orang-orang yang meeting untuk memperluas kerajaan. Oke. Nah, setelah udah ditentukan ya, misalnya saya mau serbu kerajaan ABC. Ya, kita udah ketemu nih. Saya sebagai raja dan eklesia-eklesia saya sudah menentukan. Wah, kita tuh harus serbu kerajaan yang di seberang itu. Ya. Nah, biasanya akan diutus pasukan, ya dong. Kan mau rebut kerajaan lain, kita butuh pasukan ya. Kita butuh pasukan. Jadi akan diutus pasukan-pasukan ke situ, dipimpin oleh seorang jenderal. Nah, jenderalnya ini disebut sebagai apostolos. Ya, apostolos. Ini adalah cikal bakal kata apostol atau bahasa Indonesianya rasul. Nah, jadi kata rasul itu ternyata udah ada juga sebelum Alkitab ya, sebelum Alkitab, sebelum apa? Perjanjian Baru, sorry. Sebelum Perjanjian Baru. Ya, ini jadi apostolos itu artinya jenderal-jenderal yang diutus untuk memimpin pasukan merebut kerajaan lain. Nah, kalau udah ada ini, ya apostolos ini udah mimpin pasukan untuk merebut kerajaan, hal pertama yang dihadapin itu apa sih? Ya, pasti hal pertama yang dihadapin adalah gerbang ini. Gerbang kerajaan ini pertahanan pertama dari sebuah kerajaan. Ya, pertahanan pertama nih dari sebuah kerajaan. Nah, biasa yang apostolosnya ketok nih. Buk 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 buk. Ketok gerbang ya gitu ya. Buk 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 buk. Buka gerbangnya atau kami akan serbu kalian, kami akan kalahkan kalian. Orang normal mestinya nggak akan mau buka ya, diancam begitu ya gak sih? Ya. Akhirnya mereka akan itu hancurin gerbangnya dan mereka akan kalahin pasukan-pasukan musuh. Nah, setelah mereka kalahin semua pasukan musuhnya, nah itu mereka pasukan-pasukan musuhnya itu biasa akan ditelanjangi lalu mereka diikat kayak anjing gitu ya, kayak anjing diikat dan mereka akan di apa ngomongnya, disuruh baris untuk dipermalukan dalam sebuah parade. Nah, jadi setelah mereka ngalahin pasukan musuh, Apostolos sama pasukannya tuh kayak ada parade kemenangan. Tahu dong parade kemenangan? Parade kemenangan kayak gimana sih? Baris manjang ke belakang gitu ya. Biasa di kiri kanan tuh ada penonton gitu. Nah, itu sama pasukan musuhnya diikat, ditelanjangi ya. Jadi
Apostolos sama pasukan-pasukan ada parade kemenangan. Setelah mereka berhasil ngalahin pasukan musuh, ngancurin gerbang segala macam, lalu pasukan-pasukan musuh juga ditelanjangi di belakang, diikat, diseret juga. Nah, lalu Apostolos ini setelah masuk sama parade kemenangannya, dia akan cari sebuah mimbar yang tinggi, di mana dia bisa ngomong sama rakyat-rakyat kerajaan yang dia sudah mau taklukkan itu. Biasanya setelah dia ada di sebuah mimbar itu, di sebuah kerajaan yang sudah ditaklukkan, dia akan cari mimbar, lalu dia akan ngomong kayak gini. Dengar baik-baik, saya mau memberitakan Injil kerajaan. Wah, ternyata kata Injil kerajaan pun udah ada jauh sebelumnya ya, jauh sebelum Alkitab kita. Ya, Alkitab kita sebut kata Injil, ya itu udah ada tuh sebelumnya tuh. Nah, ini jadi karena ini ya urusannya sama eklesia tadi, udah dari beratus-ratus tahun dari sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Ya, jadi kata Injil kerajaan bukan kata yang baru juga. Nah, Apostolos ini akan ngomong kayak gini. Saya mau memberitakan Injil kerajaan saya. Kalau kamu hari ini, misalnya kerajaan Roma gitu ya, misalnya Apostolos ini dari kerajaan Roma, ya kalau hari ini kalian belum menjadi anggota kerajaan Roma, bertobatlah. Ya, bertobatlah, jadilah anggota kerajaan Roma. Kalau kalian jadi anggota kerajaan Roma, anggota kerajaan saya, hidup kalian pasti makmur karena kami adalah bangsa yang paling makmur di dunia ini. Dan kalian pasti aman juga karena musuh kalian adalah musuh kami juga. Kami pasti akan melindungi kalian. Ya. Jadi Injil kerajaan kayak gitu. Ya, ada petobatannya juga. Petobatannya itu berpindah dari kerajaan sebelumnya jadi kerajaan si Apostolos ini nih. Ya. Lalu biasanya mereka kan ngomong Pax Romana, Pax Romana, Pax Romana. Artinya apa? Artinya adalah damai sejahtera yang dari Roma sudah ada di tengah-tengah kalian. Nah, itu jadi gambaran Injil, gambaran eklesia, gambaran gereja yang sebenarnya Tuhan Yesus maksud kayak gitu. Ya. Mungkin teman-teman ada yang masih belum connect, nggak apa, saya ulang singkat aja ya, nggak lama banget. Ya, jadi intinya dari sebuah kerajaan dipilihlah beberapa orang rakyat untuk memerintah bersama raja dalam urusan memperluas kerajaan. Ya, jadi nanti raja sama eklesianya itu udah tentuin, oh kita harus rebut kerajaan yang itu, gitu ya. Kerajaan seberang, kerajaan ABC. Lalu mereka akan utus seorang apostolos, seorang komandan perang beserta pasukan-pasukannya untuk menyerbu sebuah kerajaan yang sudah ditentukan tadi. Ya, pertama mereka akan hadapi gerbang, ketok gerbang, ayo buka kalau nggak kami serang. Ya udah akhirnya mereka serang dan tentara-tentara musuh dikalahin. Mereka akan masuk Apostolos sama pasukannya dengan parade kemenangan setelah mengalahkan pasukan musuh. Lalu Apostolos akan cari sebuah mimbar yang tinggi di bangsa yang ditaklukkan itu, di kerajaan yang ditaklukkan itu. Lalu dia akan memberitakan Injil kerajaan. Ya, memberitakan Injil kerajaan, bertobatlah, kamu harus jadi anggota kerajaan saya. Ya, nah itu jadi konsepnya gini teman-teman, tahu nggak sih di setiap kota, bahkan di setiap tempat mungkin ada kerajaan kegelapan bertahta di situ. Nah, jadi kerjaan kita adalah kita menjadi alat Tuhan untuk merebut orang dari kerajaan kegelapan, masuk jadi warga kerajaan sorga. Nah, itu Tuhan mau kita kayak gitu. Eklesianya Tuhan tuh kayak gitu. Jadi, kalau kita ngaku-ngaku orang gereja, tapi kita nggak lakuin itu, nggak merebut orang yang lagi dalam kerajaan kegelapan masukin ke kerajaan sorga, which is itu namanya menginjil, ya, merebut orang dari kerajaan setan jadi kerajaan sorga, itu bukan gereja yang sebenarnya. Gereja yang sebenarnya harus kayak gitu. Lakuin ini, ekspansi kerajaan. Yang kerajaan sorga itu apa? Makanya kerajaan sorga itu di mana-mana ada mestinya, ya. Karena di mana kerajaan kegelapan ada, mesti orang-orang yang direbut di situ dan itu jadi warga kerajaan sorga. Jadi mesti ada di mana-mana. Nah, tugas kita makanya belum selesai nih. Tugas kita itu adalah ini, memperluas kerajaan sorga kemanapun, ya, dimanapun. Mau kita pendeta kayak mau bukan pendeta, mau uh, kerja apapun, mau jadi dokter, arsitek, apalagi ya desainer segala macam. Ya, ini kerjaan kita adalah melakukan ekspansi kerajaan.
kayak apostolos ini nih, ya. Nah, jadi kalau kita eklesianya Tuhan, kita ngaku-ngaku gerejanya Tuhan, eklesia gereja tadi ya. Kalau kita ngaku-ngaku gerejanya Tuhan, mestinya kita selalu ini ngomongin sama raja kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita mau menaklukkan kerajaan kegelapan yang mana nih? Ya, kerajaan kegelapan yang mana? Atau orang mana lah gitu ya, kalau bahasa gampang ya, kalau bingung. Orang mana nih yang bisa kita tarik untuk jadi warga kerajaan surga berikutnya? Hmm. Masih itu pekerjaan gereja tuh begitu. Ya, semoga teman-teman ngerti ya di sini ya. Nah, jadi intinya kalau kita benar-benar mau jadi gereja yang sejati, ya kita harus ini. Jadi eklesianya Tuhan, ya, menyerbu gerbang kerajaan kegelapan, ya. Nah, itu pakai karunia-karunia. Tadi kan ada kata gerbang di sini ya, saya lupa jelasin, sorry. Ada kata kunci-kunci juga kan. Nah, kunci-kunci ini apa sih? Kunci-kunci ini adalah karunia, karunia-karunia yang udah Tuhan berikan buat kita. Ada karunia roh, ada karunia 5 jawatan, ada karunia uh, karunia 7 di kitab Roma segala macam ya, itu saya nggak akan bahas hari ini kepanjangan soalnya. Tapi itu karunia-karunia yang Tuhan berikan di hidup kita itulah kunci-kunci kerajaan surga. Nah, kunci-kunci ini bicara tentang ini, tentang apa, menaklukkan gerbang ini nih. Ya, kalau kita mau menaklukkan gerbang kita pakai kunci. Nah, ini maka Tuhan kasih kita karunia-karunia untuk menembus gerbang-gerbang kerajaan kegelapan, dan akhirnya kita bisa rebut kerajaan itu, dan kita bisa memberitakan Injil di situ. Memberitakan Injil, bertobatlah ya, bertobatlah. Jangan jadi warga kerajaan kegelapan lagi. Sini, ikut kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga itu adalah kerajaan paling makmur. Kalau kamu ikut kerajaan sorga, hidupmu pasti akan diberkati. Ya. Tapi kok saya ikut Tuhan nggak diberkati? Ya, enggak. Ya, berkat itu nggak harus tentang ekonomi ya. Pertama, ini yang paling penting. Berkat itu nggak harus tentang ekonomi. Ada orang yang ekonominya bagus, tapi malah kayak hidupnya nggak penuh berkat ya. Pernah lihat di kayak gitu? Ada kan? Nah, intinya berkat itu nggak cuma dalam hal materi. Ya, saya nggak pernah setuju dengan hal itu. Walaupun sebenarnya bisa juga berkat secara materi. Tapi nggak harus kayak gitu ya. Lalu, ya itu. Tadi musuh kalian adalah musuh kami juga gitu kan, musuh kalian adalah musuh kami juga, jadi kalian pasti aman, kami akan melindungimu. Nah, ini juga kitab Mazmur juga bilang ya, malaikat-malaikat akan diutus untuk menjagai kita. Nah, jadi itu pentingnya kita ngerti konsep ini adalah kita akan salah kaprah. Kalau kita nggak ngerti eklesia, kita akan salah kaprah gereja itu jadi kayak gini aja nih, pompa bensin, bioskop, supermarket. Nah, kita akan jadi kayak gini nih. Nah, apakah kita menganggap gereja seperti itu? Ya, atau kita sekarang udah punya gambaran sebagai eklesia ini yang benar nih. Ya, dan eklesia ini sekali lagi, ini bukan tentang organisasi, bukan tentang jadi gereja yang terdaftar hukum, harus ada gedung segala macam. Enggak, 3 orang pun bisa jadi gereja. Bahkan 2 orang pun sebenarnya bisa sih. Ya, 3 lah biasa. Jadi ini penting banget kita ngerti konsepnya, karena jangan sampai kita salah esensi ya. Kalau kita salah esensi, akhirnya kita akan kayak gini ya. Jadi gedung aja gereja itu. Nah, gereja tuh harus jadi marketing kerajaan Allah. Marketing tuh ngapain sih? Marketing itu ya berusaha menjual produk kan. Nah, justru gereja harusnya bisa menawarkan produk keselamatan yang dari Tuhan Yesus buat orang-orang yang belum diselamatkan. Buat orang yang belum kenal Tuhan Yesus, dikenalin nih, wah ada produk nih. Produknya mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Produknya mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita pasti akan diselamatkan. Ya, kita nggak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Kita cuma bisa diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita mau terima pengorbanannya itu. Nah, itu jadi marketing kerajaan Allah. Nah, tapi kalau kita cuma jadi gedung tempat berkumpul setiap minggu aja, akhirnya itu cuma jadi klub aja. Tahu klub ya? Jadi ya tempat kumpul-kumpul have fun aja. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Ya, udah kurang tepat. Nah, gereja yang nggak punya misi untuk jadi marketing kerajaan Allah, itu gerejanya biasanya hanya akan jadi organisasi aja. Ya, bagus nggak sih? Ya mungkin ada yang terlihat bagus, tapi akhirnya esensi gerejanya hilang. Ya.
Semoga di sini teman-teman nggak ada yang berpikir gereja itu ya santai-santai aja lah. Aku bukan pendeta ini, aku nggak punya misi yang kayak gitu. Nggak, kita semua, kalau kita ngaku-ngaku pengikut Tuhan Yesus, kita semua dipanggil ke dalam misi itu. Ya, jadi marketing kerajaan Allah ini bukan cuma tugas penginjil, tugas pendeta gitu ya. Sebenarnya penginjil itu juga kalau teman-teman mau tahu artinya penginjil itu sebenarnya kita semua ya. Jadi penginjil itu bukan cuma jabatan, tapi kita semua itu harusnya jadi penginjil. Ya, kita semua harus jadi penginjil. Kalau kita nggak jadi penginjil, justru kita nggak memenuhi amanat agungnya Tuhan. Intinya, sekali lagi teman-teman, jangan jadi orang yang cuma mau anggap gereja sebagai ini. Ya, 3 hal ini. Jangan sampai kita anggap gereja cuma hal kayak gini. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita bikin gereja? Bisa. Ya, setelah kita tahu tadi konsep eklesia begitu, ya bisa sebenarnya kita bikin gereja. Gereja dalam tanda petik ya. Karena zaman sekarang gereja mungkin udah katanya tuh udah berubah jadi sesuatu yang punya gedung, punya organisasi, terdaftar hukum segala macam. Ya kalau dalam arti gitu ya mungkin nggak semua orang bisa ya, bisa sih mungkin. Uh, tapi uh, intinya kalau kita mau bikin gereja sebenarnya bisa nggak sih, gereja yang sebenarnya itu bisa nggak sih? Bisa banget ya. 3 orang cukup, beneran 3 orang cukup. Ya bahkan ya saya ngomong saya pernah sih berdua gitu ya, bikin gereja kecil gitu, bikin gereja kecil berdua. Akhirnya nanti akan jalan deh. Kalau emang hatinya benar, misinya juga benar, emang mau nyenengin hati Tuhan, lakuin apa yang jadi misinya Tuhan, pasti akan jalan. Bahkan ada gereja yang mungkin udah jemaatnya jutaan orang, tapi mungkin nggak lakuin ini. Nah, ada nggak sih? Ada aja ya. Nah, ini juga kurang tepat. Makanya teman-teman hari ini semoga teman-teman sadar. Ya, teman-teman semoga hari ini sadar ini esensi gereja itu apa sih? Yang ini. Nah, 1 bulan ini kita akan ngomongin tentang esensi gereja. Ya, ini cuma pembukaan aja. Semoga teman-teman hari ini ngerti. Kalau nggak ngerti nanti bisa diulang lagi, ada di YouTube mungkin. Nah, tapi mestinya ngerti ya. Saya ngomong tadi super lambat juga mestinya. Ya ini nggak terlalu susah kok. Tapi intinya itu ya. Jadi sekali lagi saya ulang lagi. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus dengan bahasa yang rohani. Saya ulang dengan bahasa rohani. Kita semua dipilih oleh Tuhan Yesus untuk ekspansi kerajaan Allah. Ya, kita semua dipilih oleh Tuhan Yesus, Raja kita, untuk ekspansi kerajaan Allah supaya kita bisa memerintah bersama Dia. Lalu kita akan diutus untuk merebut kerajaan kegelapan, ya, dengan karunia-karunia kita bisa mematahkan kuasa kegelapan. Lalu kita setelah ngalahin kuasa kegelapan, kita bisa memberitakan Injil, ya, jadi marketing kerajaan Tuhan yang sejati, ya, marketing, ya, kita tawarin produk ke orang-orang yang ada di kerajaan kegelapan itu. Ayo ikut Tuhan Yesus, jadi warga kerajaan surga. Kamu akan diselamatkan. Damai sejahtera ada di tengah-tengah kamu pasti. Jadi gitu teman-teman. Oke? Ya, ini poin terakhir ini. Gereja haruslah menjadi marketing kerajaan Allah, bukan hanya gedung tempat berkumpul setiap minggu saja. Nah, jadi KSY komunitas atau gereja? Nah, tergantung. Kata gereja ini gereja apa nih? Kalau kata gereja yang sesungguhnya, kata eklesia, ya pasti eklesia. Teman-teman bikin komsel kecil, komunitas cuma 2-3 orang. Ya itu udah gereja sebenarnya. Dan saya malah mendukung loh ya. Ada orang yang aktif cuma 2-3 orang. Oh, saya pernah diundang khotbah cuma 2-3 orang gitu yang nonton apa anggotanya gitu. Ada gitu ya, saya senang bisa lihat hebat gitu ya. Wah, 2-3 orang ngumpul gitu, hebat banget. Setia mereka setiap minggu kumpul walaupun cuma berdua tiga. Nah, luar biasa banget ya, luar biasa banget. Dan intinya itu mereka udah jadi gereja yang benar ya, mereka bersekutu. Nanti kita akan bahas minggu-minggu depan gereja tuh harus ngapain aja ya. Selain punya misi ini, gereja tuh harus gimana kalau kita emang uh, udah jadi eklesia itu kita harus gimana di dalam dan di luar juga ya. Kita di dalam tuh sama hubungan antar saudara gimana, di luar kita harus kayak gimana, keluar gitu ya, menginjil gimana segala macam, nanti kita akan ngomongin itu. Oke teman-teman, oke saya selesai sih. Teman-teman ada yang mau tanya? Mumpung waktu masih banyak, kayak jarang-jarang ya, singkat ya.
Oke, thank you Kak Andreas. Nah, buat teman-teman, kalau ada yang mau nanya, mungkin kayak bingung gitu, kayak ini dibilang simple ya nggak simple gitu, justru malah karena direnungkan secara dalam, terus kayak pembahasannya, tapi puji Tuhan dijelaskan dengan amat sangat luar biasa dan harusnya teman-teman juga bisa memahaminya, tapi mudah-mudahan nggak cuma dipahami, tapi benar-benar bisa dilakuin ya. Esensi gereja itu seperti apa ya, kita benar-benar kayak jadi marketingnya Tuhan untuk bisa merebut orang-orang yang di kegelapan itu jadi orang-orang kerajaan Allah. Buat teman-teman yang masih ada yang mau ditanyain, mau masih ada waktu, boleh. Nah, mungkin masih malu-malu gitu untuk ngetik. Biasanya perlu didahului dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, Civeli ya. Betul banget. Biasanya harus dipancing terus gak berhenti-berhenti loh. Betul. Jadi, apakah sudah ada teman-teman yang mau bertanya atau kira-kira masih ada yang dibingungin nggak ya dari yang tadi gitu? Karena kan ya, kok eklesia itu berarti se tentang jemaat atau tentang apa gitu? Mungkin ada yang masih ingin dijelaskan lebih lagi, mumpung kok Andreasnya juga masih bisa ditanya-tanyai dengan senang hati, pasti nanti kok Andreas jawab gitu. Civeli, kamu ada pertanyaan nggak, Civeli? Sebenarnya sih kalau dari aku sih sebenarnya udah jelas ya, karena udah pernah dikotbahin juga nih sebenarnya. Cuma nggak tahu deh waktu itu udah ada di YouTube atau belum ya gitu. Mm-mm. Si Civeli belajar yang paling merema apa nih? Sambil kita nunggu teman-teman yang mungkin kayak lagi merenungin kayak ini tadi apa ya, masih mencerna Nah, gitu. Yang bener paling banget. yang paling merema dan paling kamu ngeh itu apa? Apa ya yang paling merema adalah kayak eh in aku dapet ini tuh menjadi sebuah khotbah yang udah jarang banget ya dibahas ya. Kecuali mungkin Mm-mm. kalau kita sekolah Alkitab atau pembelajaran Alkitab kali ya, yang konsep eklesia ini. Karena sekarang ini eh, nggak ada tuh tren-trennya yang ngejelasin eklesia seperti sebuah kerajaan, seperti Yap. penginjilan, seperti itu kan. Sekarang-sekarang ini em, trennya adalah ya Tuhan kita besar misalnya, Tuhan kita penolong, atau enggak misalnya kalau sering-sering lagi iya sih ada sih penginjilan, tapi kita penginjilannya nggak dihubungin sebagai esensi gereja, sehingga banyak loh Ci ternyata anak muda gitu yang masih Mm-mm. berpikir kayak penginjilan ya udahlah itu mah tugasnya full timer, itu mah tugasnya Bener. yang pelayanan lah, aku mah ya udahlah ngikut aja jemaat kok gitu kan, itu bukan tugasku. Nah, pas denger konsepnya yang seperti Bener. ini, seharusnya kita jadi diingetin lagi nih, kamu kan bukan jemaat gitu. Kamu tuh sebenarnya konsep gereja adalah diri kamu sendiri gitu. Ketika kamu menempatkan diri kamu sebagai jemaat, kayak turun kasta nggak sih? Harusnya kamu sebagai apostol gitu. Wow, jenderal yang menyerang gitu. Yes. Tiba-tiba kamu menurunkan derajatmu menjadi rakyat jelata, guys, gitu. Kayak turun kasta sekali gitu. Kayak tadi kok Andreas Tapi makanya bilang ya, kita tuh pilihan-pilihannya Tuhan gitu. Dan di awal tadi yang merema banget kayak orang-orang tuh punya anggapan yang salah gitu tentang gereja, kayak pom bensin lah, terus bioskop lah, terus supermarket lah. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menemukan kayak apa ya yang biasa diilustrasikan lagi kayak oh nganggapnya restoran cuma dateng makan kenyang bilang amin beriman waktu setelah itu terus langsung pulang terus lupa gitu, atau pas lagi eh, KKR gitu menggebu-gebu berapi-api tapi sesudah itu ya kayak hilang gitu. Biasanya itu kan konsep gereja kan untuk charge lah segala macam. bener-bener biasanya kayak power bank tuh. Masuk gereja Hmm, full tank, yes, sudah ke recharge gitu. Senin masih oke, Selasa ya oke lah, masih keinget 50% gitu kan khotbahnya. Rabu udah agak lemes. Kamis udahlah itu entah kemana itu khotbah ya, apapun itu khotbah saya sudah pusing dengan urusan saya gitu kan biasanya. Sedih bener. banget.
Nih teman-teman, adakah yang benar-benar mau bertanya atau enggak? Tadi thank you juga buat Tri Reskia Nainggolan sudah menuliskan juga kembali apa yang ada di Alkitab ya, Matius 18 ayat 20 gitu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka gitu. Mungkin ini yang secara khusus merema buat kamu, waktu kamu mendengarkan sharing firman yang kok Andres bagikan gitu. Kalau ada teman-teman yang terberkati juga mungkin kalau kok aku nggak mau nanya gitu, aku nggak mau nanya, aku mau bagiin apa yang aku dapetin, aku terberkati dan paling merema ini juga. Boleh ditulis aja gitu. Kita Betul, berinteraksi, kita sharing gitu. Jarang-jarang loh ya kita di hari Jumat kita punya selesai kesempatan secepat ini. untuk bisa dua arah, untuk bisa kasih kesempatan kayak kamu dapetin apa, kamu mau bagiin apa gitu. Bener. Jarang banget nih, gitu kan. Udah selesainya cepet. Terus bisa tanya jawab loh, teman-teman. Yes, Ini sesuatu yang langka untuk kalian memberikan. Biasanya kan kok Andre memberikan pertanyaan jebakan ya ke pembicara-pembicara nih. Sekarang kalian bisa memberikan pertanyaan jebakan itu ke kok Andreas, betul, teman-teman. betul. Nah, kalau misalkan masih sambil teman-teman memikirkan pertanyaan jebakan itu, pada Koko Andres untuk bisa dijawab, aku kayak penasaran dan aku ingin menodong beberapa orang. Nodong Siap-siaplah Ci. jika aku todong, maka bukalah mic-mu dan ayo yuk sharing yuk apa kira-kira yang kamu dapetin dan kamu terima malam hari ini. Oh, mau nanya. Kak, mau nanya kenapa? Wah, ini berarti diselamatkan oleh pertanyaannya Cimelina nih. Kamu mau nanya kenapa gereja-gereja kok banyak denominasinya? Koko Andrea silahkan jawab Koko. Iya, saya juga bingung. Tapi ya itu juga pertanyaan hampir semua, bahkan orang yang non Kristen kebanyakan tanya gitu, kok gereja banyak banget sih aliran-alirannya segala macam, denominasi segala macam. Kan pastinya eh mungkin ini juga pengaruh dari zaman angkatan pertama yang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul, Paulus dan kawan-kawan itu meninggal. Angkatan-angkatan mereka yang seterusnya mungkin tidak sehebat itu ya, mungkin ya. Bukan tidak sehebat itu, sorry. Ya, setidaknya mereka nggak ada yang ciptain kitab di Alkitab lah ya, seperti Paulus dan kawan-kawan. Nah, jadi itu juga kan orang jadi menafsirkan beda-beda segala macam. Petrus pun pernah bilang sebenarnya di Alkitab surat-surat Paulus itu banyak hal yang sulit dimengerti, jadi banyak orang salah tafsir juga. Ataupun mungkin nggak bisa dibilang salah juga ya, mungkin ya ada sih yang salah pasti, tapi setidaknya kan sekarang kita banyak banyak ini ya, banyak pengajaran ini, pengajaran itu, yang salah benar yang mana nggak tahu juga ya. Tentang keselamatan aja tuh banyak tuh konsep itu ya. Ini saya malah diundang khotbah di tempat lain, saya ditentang gitu ya. Kakak salah. Waduh, bingung. Ya. Ternyata mereka cuma dari aliran yang beda. Sebenarnya eh nggak esensi ya. Kalau esensi itu ya kita boleh, bukan boleh ya. Kalau beda aliran, ya saya juga dulu mempertanyakan gitu ya. Kalau kita sama yang beda aliran, beda pengajaran, kita harus gimana gitu. Waktu itu saya diajarin sama pendeta yang didik saya. Dia bilang cari kesamaannya aja. Biasanya perbedaan-perbedaan tuh nggak esensi kok. Ya, perbedaan-perbedaan biasa nggak esensi karena kecuali yang udah terlalu beda banget ya, misalnya, oh nggak apa-apa kok cowok punya istri lebih dari satu. Nah itu kan udah terlalu esensi ya. Nah itu kan udah kalau udah beda sampai begitu, nah itu boleh tuh kita debatin sampai sampai puas gitu ya. Tapi kalau cuma kayak perbedaan, Paulus tuh ngomong di sini artinya begini. Enggak, yang ini Paulus tuh ngomong begini ya. Coba kalau cuma hal-hal yang tidak terlalu sampai ke esensi, misalnya nggak menentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan lain-lainnya itu gitu ya. Makanya kan ada syahadat para rasul ya, kalau teman-teman tahu. Itu The Creed, bahasa Inggris ya. Itu teman-teman cari di Google aja, panjang. Nah, minimal kan nggak
nggak menentang itulah. Waktu itu saya pernah dengar kalau ada pendeta terkenal bilang Roh Kudus itu bukan Tuhan. Nah itu kan termasuk esensi ya, sampai ke esensi itu. Nah itu kalau itu boleh kita perdebatkan tuh. Tapi kalau gereja banyak denominasi, pertama kan pasti karena ada orang ya mau sendiri mau ngajar ini beda pengajar sama yang lain. Kalau nggak esensi menurut saya nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas mestinya gereja itu uh, ada ini ya, ada saling berhubungan walaupun beda-beda denominasi itu tetap harus ada saling hubungan karena plus minusnya pasti beda-beda. Ada gereja yang kuat di pengajaran tapi mungkin penginjilannya nggak ada. Ada gereja yang penginjilannya kuat tapi mungkin pengajarannya nggak dalam-dalam banget. Ya, ada apalagi ya. Ada gereja yang pengajarannya jago dia tapi jemaatnya nggak terlalu digembalakan. Ada gereja yang menggembalakan banget tapi nggak terlalu nginjil sama nggak terlalu mengajar dalam Alkitabnya. Ya itu plus minus lah makanya. Jadi makanya kita mungkin butuh. Ya makanya kalau saya lihat yang ini nggak jadi patokan sih. Tapi kalau saya sendiri lihat, saya mau menilai uh, nggak bukan menilai ya. Saya mau melihat sebuah gereja itu sehat atau enggak. Saya akan lihat tamu-tamu yang diundang. Ya, kalau kalau nggak pernah ngundang tamu, itu boleh dipertanyakan tuh ya. Kenapa nggak pernah ngundang tamu gitu? Ya, saya juga bingung kan. Ada teman saya nggak pernah undang tamu gitu. Dia udah jadi gembala sidang bahkan gembala sidang gereja anak muda. Nah, 20 orang mungkin gerejanya. Ya, udah jadi gembala sidang di gereja 20 orang nggak pernah ngundang tamu. Alasan apa? Takut sesat. Nah, jangan-jangan justru dia yang sesat ya. Kita nggak tahu kan. Ya, jangan-jangan dia yang sesat. Kok nggak mau ngundang tamu gitu. Nah, makanya saya dulu belajar ya di KSY ada lah ya tamu-tamu ya kan teman-teman juga lihat kan tamu-tamunya banyak kan dari macam-macam gereja gitu ya. Yang bahkan saya baru pertama kali juga denger aja, ada namanya gereja itu gitu ya. Nah itu saya juga baru tahu tuh. Dan ini nggak apa-apa gitu. Itu mereka juga biasa tahu diri juga ya, nggak mungkin bahas yang nggak esensi banget ya sih. Pasti bahasnya tetap yang umum kalau di gereja orang mestinya. Saya juga nggak terlalu mau bahas hal-hal yang tidak umum di gereja lain. Takut nyinggung ya itu aja ngomong keselamatan tentang salib Tuhan Yesus saya waktu itu saya ditentang gitu ya. Salah kak digituin saya. Ya itu ya, ya ya sebenarnya itu aku juga baru tahu waktu itu aku ngobrol sama orang teologi sebenarnya dia yang salah sih ya. eh karena yang aliran dia aja nggak ngomong kayak gitu, dia alirannya apa ternyata alirannya juga nggak ngajarin kayak gitu, dia yang kurang belajar lah katanya, yang kata juga ya. Tapi maksudnya kalau hal yang esensi gitu ya gitu maksudnya ya pokoknya gereja banyak denominasi. Ya bersyukur aja lah mungkin ya banyak denominasi tapi kalau nggak bersatu juga salah ya, makanya mungkin bisa dinilai itu gereja yang sehat itu gereja yang mau sama gereja-gereja lain tuh. Nah kalau nggak mau, kayak teman saya tuh itu ya kita ketawa gitu ya tapi ya, nah dia nggak pernah mengundang tamu karena takut sesat gitu ya. Akhirnya malah orang jadi bilang dia, jangan ini orang aneh nih pengajaran nih, makanya dia nggak mau ngundang tamu. Ya kan kita bisa mikir gitu dong, misal ya teman-teman tau lah pendeta-pendeta terkenal di Instagram gitu ya, ya bisa gitu kan mereka umum lah, maksudnya hal-hal umum gitu, nggak yang sampai sesat gitu, nggak ada sesat malah ya, maksudnya kan nggak ada hal yang sampai melenceng gimana kan nggak ada kan, yang kayak gitu ya nggak berani ngundang dia. Kan patut dipertanyakan dianya dong, nah makanya kayak gitu sih kita harus belajar terbuka juga sama orang. Saya juga dulu begitu, sama gereja saya dulu, saya sangat sangat ngikutin pendetanya gitu ya. Akhirnya saya nggak belajar apa-apa. Belajar sih, tapi nggak terlalu belajar banyak. Sekarang saya coba ngobrol, teleponan sama pendeta-pendeta yang dari background yang beda-beda. Saya baru belajar banyak tuh ya. Uh, Mungkin kalau yang pernah diundang tuh kayak Kak Samuel Anton, Kak Marsha Manopo, Kak Randy Chandra Dinata. Nah itu ya dan lain-lain yang mungkin ada yang belum saya sebut juga. Saya ngomong sama mereka itu apa insight-nya banyak gitu ya, dapat inspirasinya banyak dibandingkan saya ngobrol sama di dalam gereja saya doang gitu, itu jauh banget lah ya. Jadi makanya kita harus belajar ngobrol juga sama yang beda-beda sih. Jadi denominasi itu beda sebenarnya ada positifnya kok, tapi jangan sampai pecah belah aja ya gitu. Thank you, Ko Andres, jawabannya. Iya, betul.
denominasi itu mungkin beda-beda, tapi yang penting tidak memecah belah karena harusnya berpegang teguh pada yang sama, yang esensi gitu. Yes, Makanya sesuai benar. judul yang hari ini itu kan esensi gereja, itu yang lebih terpenting gitu. Daripada ngomongin beda-beda, tapi kan denominasi aku beda sama denominasi dia. Pemahaman tentang keselamatan aku beda sama pemahaman keselamatannya dia. Gitu. Selama satu Istilahnya, Bapa dan prinsipnya sama ya, esensinya itu yang dipegang ya. benar. Istilahnya kayak cuma beda rasa lah ya, denominasi. Kayak kita mau masak mie nih, yang satu sukanya mie soto, yang satu sukanya mie kari, kayak gitu lah ya. Tapi kan sama-sama ada mie-nya tuh, gitu. Iya, mungkin memang ada prinsip-prinsip yang berbeda dan itu yang kita percaya dan kita imani sebagai satu kebenaran. Itu nggak apa-apa asal nggak jadi ngejelek-jelekin orang dan jadi Hmm, berantem, jadi pecah belah yang tadi kayak Ko Andreas bilangin itu.